sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, saya akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam Uang Kaget. Pemirsa, arah mata angin membawa saya menuju kawasan Kosambi, Tangerang. Menebar kebaikan dan berbagi bahagia pada keluarga yang membutuhkan. Kisah datang dari seorang bapak yang bernama Bapak Gusti. Beliau seorang kuli panggul gudang. Pendapatannya berdasarkan seberapa besar yang beliau panggul, dan itu pun harus dibagi oleh beberapa rekannya. Dengan keuntungan hanya 30.000 per hari, harus membiayai sang istri yang baru saja melahirkan secara sesar. Ingin tahu kisahnya? Ikuti saya. Assalamualaikum. Bapak dan Ibu, jika saya mengganggu waktunya di sore hari ini, silakan keluar. Untuk Bapak, anaknya boleh, istrinya boleh. Nah, Bapak samping saya, benerin dengan Bapak Gusti ya, saya bicara. Nama saya Gusti, umur 50 tahun, kerjaan sebagai kuli panggul. Sehari-hari saya bekerja di gudang, yaitu bongkar muat, panggul, kadang nurunin penghasilannya, kadang-kadang dapat 50 sehari, kadang-kadang kagak dapet. Anaknya ada berapa semuanya? Tampaknya istrinya baru melahirkan nih, karena anaknya masih kecil sekali. Ini umur berapa? Baru sebulan besok. Baru sebulan. Ibu gimana proses persalinannya? Sesar. Kenapa Ibu harus mengambil cara untuk sesar? Udah nggak mau keluar biayanya. Biaya sesar itu mahal, Pak. Bapak apa pekerjaannya? Saya kerja manggul, Pak. Kuli panggul. Iya, di gudang. Berapa Pak pendapatannya? Pendapatnya nggak rata, dia mau kadang-kadang 30, kadang gocap. Paling besar berapa? Yang besar 70. 70.000. Kan yang namanya seorang kuli panggul itu kan pasti bekerjanya rame-rame. Rame. Bapak bekerja dengan berapa orang? 10 orang, kadang-kadang 8 orang. Kadang 10 sampai 8. Emang barang-barang apa sih yang Bapak angkut? Tepung. Tepung terigu? Hanya tepung saja? Macam-macam, kan gudangnya banyak sih, Pak. Iya. Ada tepung, ada benang. Kan yang habis
sore nggak manggung. Jadi setiap hari Bapak harus standby terus di gudang itu? Di gudang yang sama? Sama. 30.000 dikalikan sebulan, berarti kan Bapak pendapatannya satu bulan itu hanya 900.000 saja. Ini rumah milik sendiri apa sewa, Pak? Milik sendiri. Bapak sudah tertolong, ini rumah milik sendiri. Jadi Bapak tidak perlu biaya bulanan untuk tempat tinggal. Waktu istri melahirkan dengan sesar itu menghabiskan berapa biaya? Menghabiskan itu juga di sononya mah 8 juta. Iya. Tapi dibagi 2, Pak. Kok bisa dibagi 2, sama siapa dibaginya? Enggak, katanya nggak bisa separuh dari 4 juta kan. Jadi kan kita minta pertolongan dari desa, Pak. Ya, Dapat surat itu, jadi nebuskan 8 juta tuh. ya, Diwasolin ke sono, jadi kita keringanan 4 juta. ya. Jadi biaya itu ditolong sama abang. Bapak Gusti, Bapak kenapa selalu menunduk saja? Kenapa, Pak? Sedih, Pak. Apa yang membuat Bapak sedih? Kan Bapak punya pekerjaan, Bapak punya anugerah dari Allah nih yang gak ada nilainya. Bapak juga diberikan kelancaran, istri baik-baik saja ketika melahirkan. Apa yang membuat Bapak sedih? Saya nyopin, Pak. Anak saya pengen sekolah. Saya nangis sekolah. Tiga bulan. Ya, Kemarin saya ke sana, saya mohon, saya sudah. ya, ya, ya. Pasti dia kalau nggak dibayar, rapotnya nggak keluar. Ya, sebentar ya Pak ya. Saya bahas satu demi satu dulu. Ya. Bapak tenangkan diri dulu. Ambil nafasnya Pak, supaya yang Bapak ceritakan ke saya juga jelas. Saya akan bicara sama anaknya nih yang paling besar. Nama kamu siapa, Nak? Lala. Lala. Coba kamu tenangkan diri dulu. Kamu sekarang udah usia berapa? Baru 15 tahun. Baru 15 tahun. Uang sekolahnya berapa tiap bulan kamu? 300. 300. Iya. Kamu gimana perasaannya dapat adik yang begitu sangat cantik sekali saya lihat di sini? Seneng sih, tapi kasihan ada Tumi di sesar kayak gitu. Iya. Gak tega ngeliatnya. Pasti doa kamu yang terbaik nih untuk kedua orang tua kamu. Kamu nanti besar mau jadi apa? Apa cita-citanya? Pengen jadi guru, pengen jadi orang sukses, Iya. sebagai orang tua. Mungkin sekarang ayah ibu sedang diberikan ujian, tidak diberikan pendapatan yang lebih buat kamu. Tapi kan roda itu berputar. Pasti kamu yang bisa mengangkat derajat keluarga. Yang penting sekolahnya harus rajin, fokus. Saya doakan kamu dapat beasiswa nantinya supaya ayah dan ibu bisa mendapatkan keringanan, ya. Anaknya begitu sedih sekali, Pak. Ya, ketika membahas soal ibunya, dia nggak tega melihat uminya itu kesakitan ketika melahirkan adik untuk adiknya nih. Kalau Bapak sendiri bagaimana melihatnya? Apakah sama yang dirasakan Sama, anaknya? Pak, sama. Saya lagi begadang sampai pagi nunggu. Kalau darahnya itu. Harapan Bapak apa nih? Pengennya mau saya mau dagang, Pak. Mau dagang apa? Pengen mau dagang kopi di gudang tuh sambil kerja misalkan tuh. Ya. Ibu sendiri apa harapannya? Kalau punya usaha, pengen bantu suami. Membantu suami kalau ada usaha ya. Tapi kalau istri yang mau ngebantu, berarti Bapak mesti dagang di sini dong, nggak bisa dagang di gudang. Gimana tuh Pak? Ya, di sini Pak, Lebih meyakinkan dagang di rumah atau di gudang? gudang, Pak. Di gudang. Saya doakan juga yang terbaik. Amin. Ya, kasihan si kecil Pak nih. Kalau misalnya di usia dia yang masih kecil seperti ini diberikan ujian gara-gara ayah ibunya tidak bisa memenuhi kebutuhannya, kan itu membuat saya prihatin. Bapak sama Ibu merasakan kehidupan ini seperti apa sih? Apakah lagi jatuh atau memang dulunya tidak seperti ini? Dari lagi begini, Pak. Dulu mah kagak. Dulu nggak seperti ini ya? Enggak. Seperti apa Pak? Dulu mah yang ringan-ringanan dikit. Sekarang mah parah, Pak.
Berarti ini Bapak merasa ada penurunan dalam hidupnya? Ya, nggak apa-apa Pak. Ya, memang kita tuh diajarkan kalau kita gagal, ada hikmah yang bisa diambil. Bapak harus tunjukkan sebagai kepala rumah tangga yang baik. Ya. Ajudan! Mudah-mudahan kedatangan saya ini bisa memberikan jalan yang terang buat keluarga Bapak Kusti. Bapak bisa terus menjadi seorang kuli, tapi diiringi dengan berbisnis kopi ya. Yang seperti Bapak bilang, mudah-mudahan rezeki ini sangat-sangat bermanfaat dan bisa Bapak syukuri. Saya ucapkan selamat untuk Bapak Kusti, berhak mendapatkan rezeki dari Allah sebesar 12 juta rupiah untuk Bapak habiskan. Manfaatkan ya Pak, ya waktu Bapak tidak banyak. Pokoknya yang saya mau Bapak harus habiskan uang ini untuk keperluan yang sangat penting sekali, khususnya untuk berbisnis, untuk berdagang. Waktu Bapak hanya 33 menit saja. Jika waktunya habis dan uangnya masih sisa, sisanya akan saya ambil. Bapak pergi ke pasar, belilah minimal 5 jenis barang yang berbeda-beda. Belanja dengan bijak, beli barang yang bisa dijual kembali. Nanti Bapak akan ditemani oleh timekeeper saya Angel dan 1 anggota Brimob, Bapak Ari. Siap. Pastinya Bapak akan aman selama di pasar. Apakah Bapak bisa paham? Paham. Ada yang mau dititip Ibu? Ada yang mau dititip sama ayahnya? Kebutuhan sekolah, utamakan Pak. Kebutuhan sekolah, susu. Jangan lupa. Bapak sudah siap? Baik. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Bapak silahkan belanja.